Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 73 halaman 159 ayat 73. Wa ila dan kepada Samuda, kaum Samud, akhahum, saudara mereka, Solihah, yaitu Nabi Soleh alaihi salam. Di sini ada kata yang diijaz, yang diringkas, yaitu bisa ba'asa. Ba'asa itu mengutus ya. Atau bisa juga kata Rasulah ya. Rasulah pun sama artinya mengutus atau mengirim. Jadi kalau dalam susunan bahasa kita begini, wa ila samuda ba'asa akhahum Solihah, atau wa ila samuda arsala akhahum Solihah. Nah, cuman sekalipun tidak dibubuhi kata mengutus, kita sudah paham bahwa yang dimaksud itu Allah mengutus atau mengirim seorang nabi kepada kaum Samud, itu adalah Nabi Soleh alaihi salam. Samud itu sebuah kota, sebuah kota di Hijr itu kalau dilihat dalam peta itu sebelah selatan Madinah itu ya, sebelah selatan Madinah, yaitu antara kota Hijaz dengan kota Sam. Itu antara Hijaz dan Sam itu ada sebuah kota Hijr. Hijr itu kan batu. Nah, disebut kota batu karena dulu di zaman kaum Samud mereka membuat rumah, membuat tempat tinggal itu di gunung-gunung batu. Dan ini masih turunannya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi turunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Mereka dikenal sebagai sebagai orang-orang yang kuat ya, yang bertubuh besar ya, berotot kekar, sehingga mereka bisa memahat gunung-gunung batu untuk dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Jadi kepada mereka kaum Samud Allah mengutus saudara mereka, yaitu Solihah, Nabi Soleh alaihi salam. Qala, berkatalah Nabi Soleh, ya wahai qaumi, kaumku, u'budullaha,
beribadahlah kalian kepada Allah. Sama apa dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Nabi Hud alaihissalam dan juga oleh Nabi Nuh alaihissalam. Karena memang inti dari dakwah seluruh nabi dan rasul itu sama. Nabi Isa sama, Nabi Musa sama, Nabi Daud yang membawa kitab Jabur sama, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi kalau Nabi Musa dikatakan bukan seorang muslim, atau Nabi Isa dikatakan bukan seorang muslim dan tidak mengajak manusia mengesahkan Allah, berarti salah itu pemahamannya. Jadi wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, ma tidak ada, ini maknanya ma nafi ini Pak. Lakum bagi kalian min ilahin. Di sini menggunakan min itu. Min itu di samping disebut harfu jar, itu disebut juga harfu tab'id, huruf yang menunjukkan sebagian. Salah satunya adalah sebagian kecil. Jadi tidak ada sedikit pun ya, atau tidak ada satu pun ilah gairu, maksudnya gairullah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di satu sisi ini mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, di sisi lain menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi substansinya sama ini Pak dengan kalimat ini, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Qad sungguh ja'atkum, telah datang kepada kalian, bayyinatun, bukti yang bayyinah, yang nyata gitu, bukti yang konkret, bahkan saking nyatanya bisa dilihat oleh mata mereka. Atau telah datang mukjizat dari Allah untuk kalian, bayyinatun, bukti yang nyata, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Dahulu kan kaum Samud itu mereka meminta kepada Nabi Soleh ya, untuk meyakinkan mereka agar mereka percaya bahwa Nabi Soleh itu seorang nabi. Mereka meminta bukti, meminta bukti. Nah kemudian Nabi Soleh itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu selesai berdoa, tiba-tiba ada getaran yang sangat kuat, yang sangat besar dari sebuah batu, sebuah batu. Terbelahlah batu itu begitu. Kemudian keluarlah seekor unta betina yang sangat besar. Karena memang daerah situ kan daerah bebatuan itu, kan sebutnya juga kota Hijr ya, kota Hijr. Hadihi, nah inilah naqatullah, unta betina Allah, lakum, untuk kalian, ayatan, sebagai bukti ya, sebagai tanda bahwa Allah itu Maha Esa, sebagai bukti bahwa saya ini diutus oleh Allah yang Maha Esa untuk mengajak kalian mengesahkan Allah. Nah di sini kata naqah, kata unta,
Jadi dalam Al-Quran itu Pak, Allah menyebut unta itu dengan beberapa redaksi ya. Terkadang dengan al-jamal, itu jamal itu unta. Terkadang dengan ibil, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil itu unta juga. Nakoh, nah itu nakoh itu unta. Unta betina itu. Yang tentu saja Allah menciptakan unta betina itu punya maksud tersendiri gitu. Kenapa bukan jantan atau betina? Nah di sini kata nakoh itu diidofatkan, disandarkan kepada kata Allah itu. Itu untuk menunjukkan betapa unta itu di samping memang secara lahir, secara fisik ukurannya sangat besar, itu menunjukkan akan keagungan ya, akan keistimewaan yang dimiliki oleh unta tersebut. Jadi kalau sebuah kata disandarkan kepada Allah itu biasanya memiliki keistimewaan tersendiri. Seperti kata bait disandarkan kepada Allah, baitullah gitu. Itu kan menjadi agung, menjadi istimewa gitu, Pak. Nah di sini pun kata unta diidofatkan, disandarkan kepada Allah. Itu berarti bukan sembarang unta gitu, Pak. Atau untanya itu berbeda dengan unta pada umumnya pada saat itu. Fadharuha, maka biarkanlah gitu. Ini permintaan Nabi Soleh kepada kaum Samud, biarkanlah unta tersebut takulu dia memakan fi ardillah. Ini sama nih, kata ardun diidofatkan, disandarkan kepada kata Allah. Di samping memang ini merupakan ciptaan Allah yang sangat besar, karena memang bumi itu kan milik Allah. Biarkan saja itu. Unta itu kan ciptaan Allah juga. Dia pun makan di bumi Allah juga. Biarkan saja. Jangan kalian ganggu. Jadi wala, dan janganlah tamassuha. Tamasa itu ini menyentuh, Pak. Kalau pakai sa itu sin besar, tamasa itu berjalan-jalan. Tapi kalau pakai sin kecil itu menyentuh. Dan janganlah kalian menyentuh unta itu bisuin ya, dengan buruk. Dimaknai wala tamassuha bisuin itu mengganggu, Pak. Jadi menyentuh dengan buruk itu mengganggu atau menyakiti gitu. Ini diwanti-wanti nih oleh Nabi Saleh itu. Kenapa kok diwanti-wanti gitu? Satu, karena memang waktu itu unta-unta yang mereka miliki, begitu pula hewan ternak yang mereka miliki, itu ketakutan, Pak. Ketakutan ketika melihat atau bertemu dengan untanya Nabi Soleh gitu. Kan unta mereka mah laletik, Pak, laletik. Sementara untanya Nabi Soleh sangat besar. Yang kedua, terkadang gitu ya, makanan di padang rumput ya, yang ada di sekitar bebatuan itu, Pak ya. Jadi ketika ada sedikitlah rumput di situ yang tadinya diperuntukkan untuk hewan ternak mereka, itu kan terkadang habis oleh untanya Nabi Saleh.
Kan semakin besar ukuran otomatis kan makannya semakin banyak, minumnya semakin banyak gitu. Dan yang paling jelas kenapa mereka mengganggu, karena mereka pada awalnya meminta Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizatnya, ya karena masih tidak percaya saja Pak, atau karena iri, dengki dan lain sebagainya. Jadi janganlah kalian itu mengganggu unta tersebut, biarkan saja, karena toh dia pun makan di bumi Allah. Fayakhudzakum, nah ini paknya pas sababian ya. Karena jika kalian sampai mengganggunya, fayakhudzakum, yakhudzakum, dia akan mengambil kalian. Maksudnya dia Allah akan menyiksa kalian, adzabun alim, dengan siksa yang sangat pedih. Ayat 74, wadkuru, dan ingatlah oleh kalian, renungkanlah oleh kalian, id, ketika ja'alakum, Allah menjadikan kalian khulafa'a, sebagai khalifah-khalifah, sebagai pengganti untuk memakmurkan dan melestarikan bumi. Khalifah itu kan tugas khalifah itu. Kita ini kan manusia disebut Abdullah wa Khalifatullah itu Pak. Disebut Abdullah karena memang tugas kita untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah. Kaitannya dengan ukhrawiyah itu. Disebut Khalifatullah karena kita memang bertugas untuk mewakili Allah, bukan menggantikan Pak, mewakili tugas Allah dalam melestarikan dan memakmurkan bumi. Nah, Nabi Soleh mengajak kepada kaum Samud untuk mengingat nikmat Allah ketika Allah jadikan mereka sebagai khalifatullah, sebagai pengganti. Ini di satu sisi disebut khulafa itu pengganti kaum sebelumnya, itu kaum Ad. Di sisi lain disebut khulafa itu, khalifah itu, karena memang bertugas untuk melestarikan dan memakmurkan bumi. Mimba, di setelah Adin, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Kemarin kan kita sampaikan tuh di ayat 72. Fa anjaynahu, dan kami selamatkan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Hud itu birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Kalimat berikutnya tuh, wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina, dan kami putus sampai ke duburnya, sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi boleh dibilang Pak, hampir habis tuh pada saat itu kaumnya Nabi Ad itu, Nabi Hud itu, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud hampir habis. Tapi ada satu dua yang Allah selamatkan ketika Allah binasakan itu. Yang kemudian yang diselamatkan itu kan yang beriman Pak, yang diselamatkan yang beriman. Tapi seiring berjalannya waktu, nah, yang sedikit itu kan lama kelamaan jadi banyak, anak beranakan itu Pak. Yang kedua, di samping banyak menjadi jelek Pak. Yang tadinya beriman itu mulai luntur keimanannya, mulai luntur. Nah, dikarenakan keimanan mereka pun sudah mulai luntur, bahkan banyak yang menyekutukan Allah, maka Allah mengutus Nabi Soleh
Karena kan proses diutusnya para nabi itu biasanya kalau sebuah kaum, sebuah negeri, masyarakatnya sudah terlalu menyimpang jauh gitu kan. Sudah menyimpang jauh, diutus nabi, mereka membangkang, dibinasakan. Berkembang, awalnya baik gitu. Lama kelamaan mereka berbuat kejahatan, diutus lagi nabi. Kenapa kok diutus nabi? Satu, sebagai tanggung jawab Allah untuk mengingatkan mereka. Yang kedua, biar nanti di yaumul akhir mereka tidak protes kalau mereka itu tidak diberi peringatan terlebih dahulu sebelum dibinasakan. Wa bawwa'akum, bawa'a itu ini, tabawa itu kan tempat, dan kami tempatkan kalian, kami berikan kedudukan kepada kalian fil ardi. Nah, maksudnya fil ardi di sini itu tadi di negeri Samud, Pak. Samud itu ini nama sebuah, diambil dari nama sebuah sumur, Pak. Sumur yang ukurannya sangat besar itu. Yang tadi kita katakan di sebuah kota Hijr ya, sebelah selatan Madinah. Di fil ardi di sini itu ada fil hijri. Jadi kami tempatkan kalian, kami berikan kedudukan posisi kalian di negeri ini. Tattakhiduna, yang mana kalian menjadikan, min dari suhuliha. Suhul itu ini dataran rendah, areal yang datar itu Pak, itu suhul. Yang mana kalian menjadikan dataran rendahnya itu kusuro, itu sebagai istana-istana, atau menjadikan sesuatu atau suatu istana yang bahan dasarnya itu diambil dari dataran rendah. Jadi di dataran rendahnya itu ada Pak, ada pasir, ada tanah gitu. Watan hituna, dan kalian memahat. Tanhitun itu memahat. Aljibala, gunung-gunung, buyutan, sebagai tempat tinggal. Jadi bikin rumah-rumah di gunung-gunung, dipahat itu, dan luar biasa itu Pak. Bukan hanya kokoh, itu indah-indah itu. Mereka pandai sekali memahatnya itu. Dan di dataran rendah mereka pun bikin istana-istana. Fadkuru, nah ingatlah oleh kalian ala Allah. Ini pun kata ala diidapatkan ke lafaz Allah. Ala itu identik dengan nikmat, nikmat. Dan ingatlah oleh kalian akan kenikmatan Allah itu. Wala ta'sau, dan janganlah kalian arogan gitu. Janganlah kalian menyombongkan diri fil ardi, di muka bumi, mufsidin gitu, dengan berbuat kerusakan. Ya, baik kerusakan yang berkaitan dengan urusan duniawi, terlebih-lebih kerusakan yang berkaitan dengan ukhrawi, merusak agama gitu Pak. Jadi penyebab mereka dibinasakan itu, atau penyebab manusia dibinasakan dua, yaitu merusak hal-hal yang sifatnya
duniawi, mungkin merusak alam sehingga ekosistem tidak stabil, tidak seimbang. Atau yang kedua, merusak hal-hal yang berkaitan dengan agama. Orang mensekutukan Allah itu berbuat kerusakan. Nah, dua-duanya penting untuk dijaga gitu. Dua kerusakan itu harus dijauhi, terlebih-lebih kerusakan yang berkaitan dengan agama. Kenapa? Karena ketika orang melakukan kerusakan yang berkaitan dengan agama, itu dampaknya duniawinya juga akan rusak juga. Dan bisa dipastikan nih, orang-orang Samud itu tidak merasa kalau mereka berbuat kerusakan. Kan tuh di surat Al-Baqarah tuh dikatakan bahwa wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, kami ini tidak berbuat kerusakan, kami ini adalah muslihun yang melakukan perbaikan-perbaikan. Dibantah oleh Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadari. Nah, mungkin saja pada saat itu mereka dalam hal duniawi nampak itu melakukan perbaikan-perbaikan, tapi dalam hal ukhrawinya mereka melakukan kerusakan-kerusakan. Atau ayana kan begini, Fir'aun dalam kacamata sukunya, Fir'aun itu kan suku Kipti. Jadi di Mesir pada waktu itu kan ada Bani Israel, ada suku Kipti. Bani Israel itu kan pendatang yang mencari nafkah di Mesir. Nah, suku Kipti ini kan sukunya Fir'aun yang mendukung Fir'aun. Pasti nih karena gerbongnya Fir'aun itu akan disebut bapak pembangunan itu. Membangun Mesir, Sungai Nil, istana, menciptakan lapangan kerja, kan begitu. Tapi oleh Allah dalam Al-Quran dikatakan Fir'aun itu pembuat kerusakan. Kenapa disebut pembuat kerusakan? Karena merusak agama. Apa merusak agamanya? Kan dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan itu, Pak. Nah, jadi jangan lupa nih, Pak, nih. Hal yang paling utama itu melakukan kebajikan, perbaikan berkaitan dengan hal ukhrawi. Baru nanti perbaikan dalam hal duniawi itu akan dinilai baik gitu. Kalau orang dalam hal agama melakukan kerusakan, maka sekalipun banyak jasanya dalam urusan dunia, tetap dia akan dikatakan sebagai orang yang melakukan kerusakan. Jadi umpamanya nih ada orang yang menentang atau menghina Islam, sekalipun dia jasanya besar, Pak, menciptakan lapangan kerja mungkin banyak gitu,
tetap saja dia disebut orang yang berbuat kerusakan. Karena hal yang paling pokoknya dia merusak, yaitu merusak agama. Kita lanjutkan nih. Qala, berkatalah al-mala'u. Kemarin kita katakan al-mala'u itu al-mil'u, penuh. Artinya orang yang dalam dirinya memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Satu, kelebihan kekuasaan. Dua, kelebihan ilmuwan. Yang ketiga, kelebihan harta, agnia, hartawan. Berkatalah mereka itu, alladzina, yaitu orang-orang istakbaru, yang menyombongkan diri, min qaumihi, dari kaumnya. Karena biasanya orang itu akan menjadi sombong, pemicunya 3. 1, kekuasaan. 2, kekayaan. 3, ilmu. Kalau rakyat biasa, rakyat jelata, miskin, tidak punya ilmu, mereka tidak punya alat untuk menyombongkan diri, tidak punya sarana untuk menyombongkan diri. Jarang ada orang miskin sombong, jarang ada rakyat jelata sombong, jarang ada orang yang bodoh sombong. Dan kalaupun ada, itu sangat dibenci oleh Allah itu, Pak. Sangat dibenci. Allah itu benci sama orang kaya yang sombong, tapi lebih benci lagi sama orang miskin yang sombong. Allah benci dengan orang yang berilmu yang sombong, tapi lebih benci lagi dengan orang yang bodoh yang sombong. Jadi geus mah bodoh sombong, geus mah miskin sombong, geus mah jelata sombong. Makanya wajar kalau jarang, itu wajar orang-orang miskin yang sombong, wajar, karena tidak punya alat. Nah, mereka berkata nih, kepada siapa? Li, kepada alladzina, orang-orang ustud'ifu, yang lemah. Ada yang menafsirkan yang dilemahkan. Liman, dari kalangan orang-orang amanah yang beriman, minhum, di antara mereka, dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti seruan Nabi Soleh alaihi salam. Tapi tentu ini kan perkataannya perkataan menghina, melecehkan. Nah, ini kalau baca dalam sejarah, rata-rata para pengikut para nabi dan rasul itu orang-orang lemah, Pak, orang-orang lemah. Jadi orang-orang yang mengikuti kebenaran itu kan dulu tuh, ketika para sahabat hijrah ke Habasah, ditanya tuh oleh Raja Najasyi, dari mana kalian? Dari Mekah. Apa maksud kedatangan kalian? Kami disuruh oleh Nabi kami untuk hijrah. Apa ciri-cirinya Nabi kalian? Cirinya itu para pengikutnya orang-orang miskin, katanya, orang-orang lemah. Percaya tentang Raja Najasyi? Kalau begitu saya percaya dan saya masuk Islam, gitu. Karena memang rata-rata pengikut para nabi rasul itu orang-orang miskin, Pak. Orang miskin. Jadi lebih mudah untuk dinasehati, biasanya begitu. Nah, orang-orang kaya, orang tadi, para penguasa, para pembesar dari kalangan bangsa Samud itu berkata kepada
orang-orang lemah yang beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Saleh. Tentu isi perkataannya menghina, Pak. Ata'lamuna, emang kalian tahu gitu. Ini kalau diterjemahkan Quran terjemah itu diterjemahkan dalam bentuk kalimat positif. Itu agak susah dipahaminya sebetulnya, Pak. Begini kalau di Quran terjemah mungkin, ata'lamuna, tahukah kalian anna, bahwasanya solihah, soleh itu mursalun, seorang rasul, min rabbi, dari Rabb kalian. Tahukah kalian bahwa soleh itu seorang rasul yang diutus oleh Allah? Itu kan kalimat positif, itu pertanyaan positif. Akan lebih mudah kalau dibentuk kalimat negatif begini nih, emangnya kalian tahu gitu kan, kalau soleh itu seorang rasul yang diutus oleh Allah? Itu kan lebih mudah, Pak. Karena di balik pertanyaan emangnya kalian tahu bahwa soleh seorang rasul, itu kan menghina, melecehkan itu. Apa buktinya? Gitu, Pak. Apa buktinya? Dari mana kalian tahu kalau soleh itu seorang rasul? Kalau mereka menjawab, inna, sesungguhnya kami, bima, dengan apa, ursila, yang dikirim. Tadi itu tuh naqatullah, unta Allah, bihi, dengannya itu, mukminun, beriman. Kami percaya gitu, bahwa soleh itu seorang nabi. Salah satu alasannya kami percaya dengan bukti yang jelas yang diperlihatkan kepada kami. Qala, berkatalah, alladzina, orang-orang, istakbaru, yang menyombongkan diri. Tadi dari kalangan al-mala'u, para pembesar itu. Inna, sesungguhnya kami, billadzi, dengan apa atau dengan yang, amantum, kalian imani, bihi, terhadapnya, kafirun, kami mengingkari. Kalau kami nih, orang-orang kaya, orang pintar, orang cerdas, itu tidak percaya dengan apa yang kalian imani. Fa'aqaru, nah ayat 77, Pak. Fa'aqaru, kemudian mereka menyembelih an-naqata, unta tersebut. Wa atau, nah, dan mereka menyelisihi, menentang, an amri rabbihim, dari perintah Rabb mereka. Apa perintahnya? Tadi itu ayat 73, padaruha, biarkan unta itu makan di bumi Allah dan jangan mengganggu. Itu kan perintahnya begitu. Wa qalu, dan mereka berkata nih, di samping mereka menyembelih, songong juga mereka nih. Wa qalu, mereka berkata, ya Salih, wahai Saleh, i'tina, datangkanlah kepada kami, bima, dengan apa, maksudnya bil azab ini, dengan siksa, ta'iduna, yang engkau ancamkan kepada kami, in, jika kunta, keadaan engkau, minal mursalin, adalah seorang rasul. Jadi geus mah menyembelih, nantang lagi gitu, soklah datangkan siksa ke kami. Kalau ente seorang nabi, seorang rasul. Fa'akhadathumur rajfah, nih ayat 78, Pak. Fa'akhadathum, maka Allah membinasakan mereka. Asalnya akhada itu mengambil, di mana yang membinasakan. Ar-rajfah, ar-rajfah itu ini, Pak. Ar-rajfah itu guncangan yang sangat besar itu, Pak. Suara yang ini, gempa yang sangat besar.
Fa'asbahu maka jadilah mereka pidiyari di dalam tempat tinggal mereka itu jasimin. Jasim itu mayat gitu, mayat yang bergelimpangan. Jadilah mereka di tempat tinggalnya itu di gua-gua itu Pak, di gunung-gunung itu kan, di istana-istana tadi itu menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan karena saking besarnya guncangan yang terjadi pada saat itu. Ini kalau di ayat lain itu ada juga siksanya itu soihah, Pak. Soihah, suara yang sangat keras, Pak. Bisa digabungkan tuh, Pak. Awalnya datang suara yang sangat keras. Kemudian setelah itu terjadilah guncangan yang sangat besar yang mengakibatkan mereka itu mati dalam tempat tinggal mereka. Terakhir, patawalla, maka berpalinglah Nabi Soleh anhum dari mereka. Dan Nabi Soleh itu berpaling Pak setelah mereka nista maja utama itu. Waqala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad sungguh ablagtukum, aku telah tabligh kepada kalian, aku telah sampaikan kepada kalian risalah Rabbi, risalah Allah. Aku telah mengajak kalian mengesahkan Allah, melarang kalian mensekutukan Allah. Bahkan aku pun sudah mengingatkan jangan mengganggu untanya Allah. Wa nasahtu, dan aku telah nasihati lakum kalian. Sudah aku berikan masukan, saran, kritik, teguran. Walakin, akan tetapi, la tuhibbuna, kalian tidak menyukai an-nasihin, orang yang menyampaikan nasihat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.